Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video ini, saya akan menguraikan sekilas tentang infeksi sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia terdiri atas sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dilindungi oleh tengkorak, kemudian sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tulang belakang. Selain itu, ada sistem saraf perifer, yaitu semua percabangan saraf yang pangkalnya adalah sistem saraf pusat. Di otak kita sebetulnya ada sistem yang disebut sebagai sawar otak, brain blood barrier. Itu tidak semua bisa masuk ke otak kita, sampai antibiotik saja tidak bisa masuk. Tetapi kalau aliran darah masih bisa masuk. Baiklah, sistem saraf pusat sendiri itu dilapisi oleh selaput otak yang disebut sebagai meninges. Ya, meninges ini terdiri atas lapisan dura mater, arachnoid, dan pia mater. Dan di antara lapisan arachnoid dan pia mater ini ada cairan cerebrospinal. Bagaimana kuman bisa masuk ke sistem saraf? Pertama, bisa karena terjadi trauma, terjadi kerusakan jaringan. Atau melalui sistem saraf tepi, ya, yang ada di kulit, di otot, itu bisa juga sampai ke sistem saraf pusat melalui aliran darah atau melalui sistem limfatik. Memang itu darah dan limfatik itu salah satu bagian dari tubuh kita yang bisa membunuh kuman, ya. Tetapi tidak selamanya kuman itu langsung bisa dikalahkan dan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh kita, termasuk ke sistem saraf, bahkan sistem saraf pusat, ya, seperti otak. Infeksi pada lapisan meninges, ya, selaput otak, itu namanya meningitis. Sedangkan infeksi pada otaknya sendiri itu disebut sebagai encephalitis. Baik, kita akan melangkah lebih jauh dalam pembahasan. Kita akan membahas tentang penyakit infeksi sistem saraf yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, ya. Contohnya adalah meningitis bakterial. Jadi penyebabnya bakteri itu terdiri atas Haemophilus influenzae. Itu adalah bakteri yang merupakan flora normal di tenggorokan kita, ya. Bisa menyebar melalui percikan ludah, ya, atau droplet. Selanjutnya ada kuman yang namanya Streptococcus pneumoniae. Biasanya tuh menyerang paru-paru, ya, pneumonia. Tetapi bisa juga menyerang sistem saraf. Kemudian ada penyakit meningitis yang disebabkan oleh Neisseria meningitidis. Ya, di bagian kulit kita membahas tentang Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kelamin, ya, gonorrhoeae. Tetapi ini ada juga spesies lain dari genus ini, yaitu Neisseria meningitidis yang menyerang meninges atau selaput otak. Itu 3 yang utama, ya. Selain itu ada sekitar mungkin lebih dari 50 spesies bakteri lain yang oportunistik. Artinya dalam keadaan normal dia oke-oke, kalau salah tempat, dalam kondisi tubuh lemah, dia bisa menyerang. Nah, itu ada sekitar 50, ya. Jadi yang menyerang sistem saraf tidak hanya 3 itu saja. Kembali ke Haemophilus influenzae, itu ada beberapa tipe. Dan yang paling sering dan berbahaya adalah yang tipe B, ya. Dan untuk Haemophilus influenzae ini sudah ada namanya tuh conjugated vaksin, ya, yang sifatnya itu bekerja
sebagai anti terhadap selubung atau kapsul dari bakteri ini. Kemudian kita juga bicara tentang Neisseria meningitidis. Ya. Ini menyebabkan meningitis yang meningokokal, artinya yang disebabkan oleh bakteri ini ya. Neisseria meningitidis. Ini bisa sampai ke otak kita melalui aliran darah, bahkan kuman Neisseria ini bisa masuk ke dalam leukosit, sel darah putih. Mana sih di dalam tubuh kita yang tidak terjangkau oleh darah ya? Jadi dia menyusup kayak kuda Troya ya. Kalau mungkin masih ingat atau belum kenal nanti bisa cari, masuk ke dalam sel darah putih, bisa masuk ke otak kita ya. Kemudian ada juga Streptococcus pneumoniae. Barusan kita singgung ya. Bakteri ini adalah flora yang biasa ada di nasofaring ya. Di belakang mulut kita ya. Nah, yang biasa kena ini adalah anak kecil. Meningitis yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Dan apabila tidak ditangani dengan baik, itu menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi ya. Dan untuk kuman ini sudah ada vaksin conjugatednya. Selanjutnya ada satu kuman itu yang namanya itu adalah Listeria monocytogenes. Kuman ini menyebabkan meningitis ya, radang selaput otak pada bayi yang baru lahir atau newborn ya. Kemudian juga menyerang pasien atau orang-orang yang harus menjalani terapi imunosupresi, sistem imunnya ditekan. Juga menyerang banyak ibu hamil. Kemudian juga pasien kanker. Dan ini kuman Listeria monocytogenes ini menyebar melalui makanan yang terkontaminasi. Dan kuman ini bisa menembus plasenta sehingga nanti bisa menyebabkan aborsi spontan. Selanjutnya, bakteri yang menyerang sistem saraf, kalau tadi meningitis ya, sekarang kita bicara tentang tetanus. Bicara tentang tetanus, kita ingatnya adalah pasien yang ototnya tegang ya. Dan nanti memang kematiannya itu terjadi karena otot penapasannya juga ikut kejang, tidak bisa nafas akhirnya ya. Tetanus ini disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh eksotoksin ya, eksotoksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Neurotoksin ini adalah apa istilahnya tuh tetanospasmin namanya, spasme. Ya, ada spasme itu artinya kejang, tegang ya. Nah, karakteristiknya adalah ada kontraksi otot rahang, juga otot penapasan ya. Secara umum seluruh tubuhnya juga itu ya, toksin itu menyebabkan saraf itu tidak bisa bekerja dengan baik, selalu berkontraksi begitu ya. Nah, apabila sudah kena, nanti statusnya ada dua macam ya. Apabila pasien yang terkena ini sudah pernah divaksinasi dengan vaksin DTP ya, difteri, tetanus, pertusis. Nah, dia kalau misalnya terkena tetanus, maka seolah-olah dia itu dikasih antigen ya, itu seperti semacam booster, dia bisa meningkat lagi antibodinya untuk melawan toksin ini ya. Tetapi orang yang belum pernah divaksinasi jangan dikasih vaksin ya, tapi langsung dikasih antibodi terhadap toksin ini ya. Biasa dikasih ATS ya, anti tetanus serum. Kenapa ada serum? Karena di dalamnya ada antibodi yang sudah jadi langsung nanti toksinnya akan dilawan. Baik, selanjutnya ada botulisme atau botulism ya. Itu adalah toksin, penyakit yang diakibatkan oleh toksin yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Toksin ini
juga adalah neurotoksin ya, karena memang kita sedang membahas tentang infeksi ya, atau efek-efek penyakit yang terjadi terhadap sistem saraf ya. Bisa bakterinya, bisa juga toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Tadi tetanus, sekarang botulisme ya. Nah, biasanya terdapat pada makanan yang kurang mendapatkan sterilisasi yang baik, makanan kaleng ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kita bersyukur bahwa toksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani ini, Clostridium botulisme ini sifatnya itu adalah termolabil. Artinya kalau dipanaskan, dididihkan, paling tidak selama 5 menit, toksinnya rusak. Jadi aman buat kita. Ya. Yang tidak aman itu kalau kita buka makanan kaleng yang sudah menggembung, kemudian tidak kita panaskan, langsung kita makan. Gitu, ya. Kuman ini menghasilkan eksotoksin, ya, sifatnya itu adalah neurotoksik, ya. Itu menghambat impuls saraf. Yang terjadi adalah apabila terkena racun dari Clostridium botulisme adalah gejalanya ya dia akan mengalami penglihatan yang kabur selama 1 sampai 2 hari. Apabila berlanjut ya setelah 2 hari, nah 10 hari ke depannya itu dia akan mengalami otot-otot yang lemas. Ya, itu istilahnya itu adalah flaccid paralysis. Itu akan lemas, dan apabila tidak ditangani lebih lanjut, maka itu akan menyerang otot di jantung dan pernapasan, dan tentu saja ini akan berakhir dengan kematian. Ya. Nah, kuman Clostridium botulisme ini juga selain dia itu kondisinya itu bisa hidup dalam kondisi yang sedikit tidak mengandung oksigen, ya, artinya dia hidup dalam kondisi yang anaerob, ya. Kemudian dia juga tidak tahan apabila kondisinya asam. Jadi kalau makanan yang asam, otomatis kumannya ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Apabila teraerasi atau terkena udara, kuman ini juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya. Kemudian botulisme ini apabila terjadi pada bayi, itu terjadi karena si kumannya itu bisa berkembang biak di usus bayi. Ya. Tetapi juga bisa terjadi pada kita apabila terjadi luka, ya, dalam kondisi luka itu yang tertutup oleh darah atau oleh apa sehingga terbentuk kondisi yang anaerob. Nah, di situ dia bisa tumbuh dengan baik. Penyakit saraf berikutnya adalah, nah ini menarik ya, yaitu kusta atau lepra. Orang mungkin beranggapan, oh lepra itu penyakit kulit karena kelihatan putih, gitu ya. Padahal sebetulnya ini adalah penyakit sistem saraf. Saraf itu akan terkena pengaruh sehingga akhirnya jadi kebas, ya, kebal. Maksud saya itu jadi tidak bisa merasa dengan baik ya apabila kena panas, apabila kena tekanan, apabila terjadi luka, dia tidak bisa merasakan karena sarafnya rusak. Ya. Memang itu nanti kulitnya jadi putih dan akan timbul bintil ya. Sehingga kelihatan seolah-olah adanya di kulit, padahal itu hanya sebagian manifestasi saja muncul di kulit ya. Nah, penyakit lepra ini disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Ya. Kemudian ada Mycobacterium, ada macam-macam sekali ya. Sini adalah Mycobacterium leprae menyerang sistem saraf ya. Ini disebut juga sebagai Hansen's disease atau penyakit Hansen ya. Mungkin penemunya beliau ini ya. Tidak bisa belum dikultur secara medium buatan, tetapi dia dikulturnya pada hewan ya, yang namanya armadillo, atau dikultur pada mouse ya, mencit ya. Kalau tikus rat ya, mouse ya. Kemudian menyebabkan nodus, tadi saya sudah katakan menyebabkan kebas dan juga akan menimbulkan nodul bintil di kulit kita ya. Dan ini penularannya cukup lambat. Ya, tidak langsung kena, tertular langsung kena gitu ya. Itu butuh kontak yang cukup lama. Tidak mudah begitu saja menular ke orang lain ya. Kemudian kematian disebabkan oleh penyebab-penyebab
akibat infeksi ini. Jadi penyebabnya sekunder, tidak langsung efek lainnya. Baik, itu penyebab dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang infeksi pada saraf yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah penyakit polio. Ya, ada polio mielitis. Nah, virusnya ya. Berarti yang diserang adalah apa? Mielin ya. Polio mielitis. Mielin itu apa? Itu adalah selubung saraf pada akson. Nah, apabila itu diserang, maka rambatan sarafnya menjadi terganggu. Ya, kalau terganggu begitu, maka aliran darah akan berkurang ke tempat itu dan sebagainya ya. Dan itulah nanti hubungannya nanti ke arah kelumpuhan ya akibat virus polio ini. Tetapi kelumpuhan itu tidak selalu terjadi kalau terinfeksi oleh virus ini ya. Gejalanya adalah adanya radang ya. Radang itu wajar. Kemudian ada mual, ya, nausea ya, mual, dan ada sebagian yang mengalami kelumpuhan ya. Dan penularannya adalah melalui air yang terkontaminasi oleh feses ya. Kenapa? Karena kuman ini bisa masuk ke nodus limf, juga bisa ke usus kecil ya. Nanti kalau misalnya buang air, fesesnya juga mengandung virus ini ya. Kemudian kita bisa mengisolasi virus ini dari mana? Dari feses gitu ya. Kemudian dari tenggorokan juga bisa. Baik, untuk mencegah penyakit polio ini ada dua macam vaksin ya. Yang pertama adalah sebutnya Salk, S-A-L-K ya, Salk vaksin. Ya, itu adalah sifatnya adalah inactivated ya, virusnya itu inactivated, berarti memang sudah dimatikan ya. Kemudian ada juga Sabin vaksin ya, artinya ini biasanya diberikan secara oral ya kepada anak-anak. Rasanya manis ya, warnanya pink gitu ya. Tetes, diteteskan 2 tetes gitu untuk anaknya. Itu vaksin anti polio ya. Kemudian selanjutnya yang disebabkan oleh virus rabies. Ini cukup beken akhir-akhir ini ya, tentang rabies. Ini disebabkan oleh virus yang namanya Lisa ya, Lisa virus gitu ya. Nah, ini menyebabkan encephalitis atau radang otak yang akut dan akibatnya tentu saja fatal ya, kematian ya. Ini bisa menular melalui gigitan anjing, kelelawar ya, cakaran kera gitu ya, monyet dan sebagainya. Itu bisa menular melalui media-media tersebut ya. Dan dia akan berbiak di otot rangka, kemudian juga di jaringan ikat kita. Nah, dari situ masuk ke sistem saraf tepi. Nah, kalau sudah masuk ke sistem saraf tepi, itu adalah akses untuk mencapai sistem saraf pusat ya, yaitu otak dan sumsum tulang belakang ya. Gejalanya adalah kejang di mulut gitu ya, kemudian juga di otot tenggorokan. Nah, apabila ini berlanjut, maka itu akan bisa menimbulkan kerusakan otak ya, dan juga sumsum tulang belakang. Diagnosisnya adalah melalui saliva ya, kan ini juga rabies juga menular melalui liur anjing atau cairan tubuh lainnya yang sudah terkontaminasi oleh virus ini ya, mesti berhati-hati ya. Melalui saliva, atau kita periksanya salivanya, atau melalui cairan saraf, cairan cerebrospinal ya, dari otak maupun dari sumsum tulang belakang diambil cairan cerebrospinalnya. Oke, selanjutnya reservoirnya, artinya yang bisa kuman tuh bisa tinggal di mana gitu ya, yaitu biasa di hewan-hewan peliharaan kita yang udah saya sebutkan tadi. Bahkan juga kelelawar ya, itu juga bisa menjadi reservoir, tempat tinggal di situ lalu menyerang kita, kitanya kena gitu ya. Selanjutnya, baik untuk orang yang sudah terkena
virus rabies ini, maka mau nggak mau kalau sudah kena ya harus pakai human rabies immunoglobulin ya, atau rabies immunoglobulin. Itu berarti itu udah antibodi untuk menyerang virus tersebut. Tapi kalau sebelum terserang ya kita jaga-jaga dong. Caranya adalah dengan vaksinasi. Selanjutnya kita masuk penyakit virus yang lain ya, yaitu yang kelompok virus yang disebut sebagai arbovirus. Ya, memang ada beberapa virus, tapi nanti kita bicara tentang Zika virus ya. Zika virus ini sifatnya ringan pada orang dewasa, tetapi kalau pada anak-anak, pada janin itu bisa menimbulkan cacat. Ya. Gejalanya ya, kalau sistem saraf itu biasanya seperti tadi meningitis yang kita bahas, tapi tadi belum saya sebut ya. Gejalanya seperti juga kalau yang kena virus ini ya, namanya arboviral encephalitis, itu adalah kuduknya kaku ya, susah digerakkan, sakit ya. Itu bisa kena meningitis tadi ya, Neisseria meningitidis, atau pada virus ya, arbovirus ya. Kemudian juga gejala lain adalah sakit kepala ya, karena kayak tadi meningitis juga, meningitidis gejalanya sakit kepala ya. Oleh virus encephalitis juga itu juga sakit kepala, kaku kuduk. Demam itu bukan penyakit ya, itu adalah suatu gejala. Apapun yang infeksi biasanya ditandai dengan demam ya. Oke, penularannya untuk arboviral encephalitis ini adalah melalui cucukan nyamuk, bukan gigitan nyamuk istilahnya sekarang ya, tapi cucukan. Dan tadi kita sudah bahas tentang penyebabnya oleh bakteri, virus, sekarang yang penyebabnya oleh jamur. Jadi jamur juga bisa menyerang otak kita, ya, sistem saraf kita. Yang salah satunya adalah Cryptococcus neoformans, ya. Ini menyebabkan meningitis. Disebutnya Cryptococcus, maka Cryptococcosis, nama umumnya, nama kedokterannya, gitu ya. Nah, ini terjadi penularannya melalui apa? Melalui kita menghirup apa? Menghirup kotoran merpati, kotoran ayam yang kering, dan di situ ada kuman, ada jamur tersebut yang tumbuh berbiak di situ, mengambil makanan di kotoran burung atau kotoran ayam, gitu ya. Nah, melalui kita hirup, maka masuk ke dalam paru-paru. Paru-parunya terinfeksi, kemudian melalui aliran darah masuk ke otak dan juga meninges ya, selaput otaknya. Dan ini terjadi terutama pada pasien yang menjalani terapi imunosupresi, sistem kekebalan yang ditekan. Terakhir kita membahas, ini sebenarnya tidak terlalu mikrobiologi ya, yaitu penyebabnya prion ya. Prion itu bukan makhluk hidup, seperti virus juga bukan makhluk hidup ya. Ini prion ini adalah suatu protein yang aneh ya. Dia bisa bertambah, berkembang, bereplikasi, tapi dia sekedar protein, tidak ada materi genetiknya ya. Dan ini menyerang sistem saraf pusat, reaksinya cukup lambat ya, dan dia menimbulkan gejala yang disebut sebagai spongiform ya, spongiform degeneration. Degenerasi artinya penyusutan, perusakan, penyusutan ya. Spongiform kenapa? Karena bentuknya seperti spong, seperti busa ya, seperti busa. Form, spongiform, karena otaknya itu menjadi secara mikroskopik juga seperti berlubang-lubang ya, karena rusak oleh prion ini. Baik, sedemikian pembicaraan tentang infeksi sistem saraf. Sampai bertemu dengan saya di video yang membahas tentang infeksi lainnya. Selamat belajar, selamat berdiskusi, sampai bertemu.